Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu afatil lisani utawi kikubab mertelaken piro-piro bahayane lisan. Wa utawi kitab iku al-kitabu kitab ar-rabi'u kang kaping 4 min rubu'il muhlikati hale tetep saking seperempate piro-piro perkara kang rusak. Min kitab Ihya'i Ulumuddin hale tetap saking kitab Ihya Ulumuddin. Bab ini menerangkan atau berupa kitab menerangkan bahaya-bahayanya lisan. Lah kitab di sini adalah kitab yang nomor 4 dari segi seperempatnya perkara-perkara yang merusak. Ya. Lah ini dicetak dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji kulillahi tetep kagungane Allah alladzi asana kang wis gawe bagus sapa Allah khalqal insani ing kedadiane menungsa wa anzalahu lan wis nyempurnaaken sapa wa ing insan wa alhamahu lan wis paring sapa wa ing insan nurul imani ing nur keimanan fazayyanahu nuli maes-maesi sapa Allah ing insan bihi kelawan nuril iman. Segala puji bagi Allah yang sudah memberi pada manusia dari segi fisiknya khalqal insan, fisiknya manusia diberi yang bagus. Tidak hanya bagus aja fisiknya manusia, wa adalahu fisiknya manusia tersebut diberi oleh Allah berupa fisik yang sempurna. Ya, ini fisik manusia, fisiknya bagus. Tidak hanya bagus tapi sempurna. Ya. Kalau hewan oke, semuanya bagus. Hewan semuanya bagus tapi fisiknya belum tentu dikatakan sempurna. Karena apa? Fungsinya itu masih monoton, berbeda dengan fungsi fisiknya manusia. Dari tangannya bisa ini itu, bisa nulis ini itu. Nggak ada hewan yang bisa nulis. Ya, mulutnya manusia bisa membaca, bisa qori, bisa marah yang nggak karuan kan nih. Lah, gunanya fisik manusia itu sangat melebihi selain manusia. Kalau hewan, bahkan malaikat, semuanya fisiknya itu sempurna, enggak sempurna kayak sempurnanya manusia. Itu dari segi fisiknya. Kemudian dari segi batiniahnya, lah ini bahwa kita harus tahu lahiriah kita diberikan oleh Allah, kemudian batiniah manusia pun diberi oleh Allah juga. Ya, dari lahiriahnya sudah diterangkan, yaitu berupa fisik yang sempurna, fisiknya bagus dan sempurna. Kemudian dari segi batiniahnya manusia pun diberi oleh Allah berupa nurul iman fazayyanahu, diberi nur keimanan. Ya, kemudian nur keimanan tersebut diberi oleh Allah pada manusia tersebut sebagai hiasannya. Ya, kita ini yang perlu kita ketahui dan harus bersyukur hamdalah kepada Allah. Ya, bahwa sebetulnya ya kalau kembali pada asal mulanya semuanya manusia, semuanya. Ya, cuma kadang nur keimanan ini ada yang berfungsi atau tumbuh dan
sama sekali ada yang enggak tumbuh seperti manusia yang non-Islam. Nur keimanannya itu lenyap. Tapi kalau orang Islam, nur keimanan yang diberikan oleh Allah sebagai hiasan batiniahnya manusia ini, nurnya itu tumbuh berkembang dan berfungsi. Wa jammalahulan gawe elok sapa wa ing insan wa allamahulan aweh weruh sapa wa ing insan albayana ing kepertelaan faqaddamahu mengkondinginaken sapa wa ing insan bihi kelawan nuril iman wa fadlihi lan kautamane nuril iman. Tidak hanya sebagai hiasan nur keimanan tersebut yang diberi oleh Allah kepada kita, nur keimanan ini sebagai hal-hal yang elok, ya. Bahkan nur keimanan tersebut wa alamahu atau yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memperlihatkan atau untuk mengetahui atau untuk memahami al-bayan, masalah kepenjelasan. Ini karena adanya nur keimanan. Faqaddamahu bihi wa fadlihi. Dan Allah mendahulukan pada manusia dengan adanya nur keimanan dan keutamaannya ini. Dan keutamaannya nur keimanan ini. Ya. Wa afadolan kluberaken sapa wa ala qalbi ngatasé atine insan. Khazainal ulumi ing pira-pira gedunge pira-pira ilmu fa akmalahu nuli nyempurnaaken sapa Allah ing insan suma arsala nuli nglembrehaken sapa Allah alaihi ing atase insan satron ing aling-aling min rahmati saking rahmate Allah. Ini pada asalnya bahwa Allah memberikan kepada manusia, pada hatinya manusia enggak tanggung-tanggung, diberikan hazainil ulum yang afadho, ya gedungnya ilmu, segala ilmu, ya itu diberikan kepada manusia, terletak pada hatinya itu afadho, ya luber, penuh. Sebetulnya ini pada dasarnya fa'akmalahu, bahkan tidak hanya dimasukkan saja, ya Hozainul ulum pada hatinya manusia, bahkan pada tingkatan kesempurnaan, pada asalnya. Suma arsala alaihi satron. Setelah itu Allah pun memberi arsala alaihi satron, memberikan utusan-utusan atau hal-hal berbentuk satron min rahmatihi, berbentuk penutup dari rahmatnya Allah, sehingga gagalah Hozainul ulum tersebut atau yang dinamakan gedungnya ilmu, yang pada asalnya seluruh manusia itu penuh dengan Hozainul ulum, penuh dengan gedungnya ilmu, akan tetapi Allah pun juga memberi satron min rahmatihi, memberi penutup dari rahmatnya Allah, sehingga Hozainul ulum ini tidak berfungsi pada manusia. Bahkan manusia pun ada yang miskin dari ulum, ya, walaupun punya hozain, punya gedungnya ilmu, tapi manusia itu sendiri ada kalanya yang miskin ilmu, ilmunya terbatas. Ini karena apa? Satron min rahmatihi,
satron min rahmatihi tersebut itu tidak dikelola oleh manusia itu sendiri, sehingga tidak bisa nembus pada zainul ulum tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 10 menit, terlalu lama. Mudah-mudahan bermanfaat.